Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Dian Maharani. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat ruang bernorma. Sebelumnya bagi teman-teman yang lupa atau tidak tahu apa itu ruang bernorma, silakan melihat lagi video saya sebelumnya ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah sifat-sifat dari ruang bernorma. Yang pertama, saya akan bahas mengenai subruang dari ruang bernorma. Seperti biasanya, yang kita tahu bahwa yang namanya subruang itu ya ruang bagian. Jadi kalau misalkan kita punya ruang X yang warna ungu ini ya, dan dilengkapi dengan norm ini, suatu norma lah ya. Lalu kita punya suatu himpunan bagian Y yang warna kuning ini. Nah, di Y ini dilengkapi pula dengan norm, di mana normnya itu sebenarnya sama seperti norm yang di X, hanya saja yang dijadikan atau yang dicari normnya adalah isi dari himpunan Y ini, atau elemen-elemen pada himpunan Y ini. Jika berlaku demikian, maka Y disebut sebagai subruang dari ruang bernorma X. Perlu kalian ketahui bahwa di sini kan X-nya itu haruslah merupakan ruang vektor ya. Yang namanya ruang bernorma kan pasti ruang vektor. Maka Y-nya juga harus merupakan ruang vektor juga. Kalau dia ruang vektor berarti Y ini dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang ada pada X. Jika Y ini merupakan ruang yang tertutup, ya kita sebut Y ini sebagai subruang tertutup dari X. Itu aja sih. Bagaimana kalau X-nya ini adalah ruang banah? Jika X-nya merupakan ruang banah, Y-nya ya cuman dihitung sebagai ruang bernorma saja. Y ini tidak harus merupakan ruang yang lengkap. Jadi walaupun X-nya adalah ruang banah, Y-nya tidak harus ruang lengkap. Tidak harus merupakan ruang banah juga. Y disebut ruang subruang yang lengkap jika Y-nya itu, jika dan hanya jika ya, Y-nya tertutup di X. Jadi kalau Y-nya tidak tertutup, ya tidak akan lengkap. Terus, Y yang tertutup itu gimana sih? Nah, kalau subruang yang tertutup ini, Anda bisa melihat lagi di video saya sebelum-sebelumnya ya. Di mana definisi subruang yang tertutup ini mirip atau ya serupa lah ya dengan definisi ruang tertutup atau himpunan tertutup pada ruang metrik. Hanya saja kalau di ruang metrik pakai metrik, kalau di ruang bernorma ya pakai norm gitu. Berikutnya ada lagi tentang kekonvergenan. Layaknya definisi kekonvergenan di barisan yang ada di garis bilangan real maupun yang ada di ruang metrik. Di ruang bernorma pun definisi konvergen juga serupa, yaitu suatu barisan Xn akan disebut sebagai barisan yang konvergen di X jika dan hanya jika terdapat titik konvergenannya, yaitu X ini. Jadi ada suatu elemen atau titik di X besar, sehingga limit dari Xn dan X itu untuk N yang menuju tak hingga itu sama dengan 0. Dengan kata lain, untuk untuk suku yang semakin besar, suku yang ke-nya ini semakin besar, nilai suku-sukunya akan menuju ke X. Cuman kalau misalkan di garis bilangan real, selama ini di analisis real maupun di kalkulus yang kita ketahui, suatu barisan Xn disebut konvergen di R ya biasanya ya. Jika dan hanya jika limit N menuju tak hingga dari mutlak Xn min X ini sama dengan 0. Nah kalau di norm kita pakai ya norm kalau di ruang bernorma ya. Kalau di ruang metrik kita pakai D
xn, x sebagai pengganti nilai mutlak. Nah, bagaimana dengan barisan Cauchy? Ternyata definisinya serupa kok. Cuman yang biasanya harusnya pakai nilai mutlak, atau kalau di ruang metrik pakai D, xn, xm, maka di ruang bernorma ya kita gunakan norm. Berikutnya adalah jumlah tak hingga. Layaknya di topik pembahasan mengenai barisan dan deret di kelas 11 dulu, maupun di kalkulus, maupun di analisis real, kita tahu bahwa jumlah berhingga dari suatu barisan itu ya dilambangkan Sn biasanya ya, yaitu jumlah suku n suku pertama. Lalu barisan Sn ini disebut barisan yang konvergen, atau kita bisa bilang bahwa deret dari barisan ini, deret Xn ya, itu konvergen jika Sn-nya ini menuju ke S, untuk N-nya yang menuju tak hingga ya. Dengan kata lain, sigma dari XK atau deretnya ini akan konvergen ke S. Ini saya ulang lagi untuk N-nya menuju ke tak hingga ya. Makanya di sini saya tulis tak hingga gitu. Berikutnya adalah kekonvergenan mutlak. Jadi kalau misalkan di analisis real yang disebut konvergen mutlak itu jika menggunakan nilai mutlak ya. Nah, kalau di ruang bernorma, suatu barisan Xn disebut konvergen mutlak jika norm, penjumlahan normnya ini berhingga. Selanjutnya ada namanya basis Cauder. Biasanya disimbolkan sebagai En. Jika terdapat suatu barisan En di X, ya En ini adalah vektor sebenarnya, vektor di X dengan vektor atau elemen ya. Nah, En ini, barisan En ini memiliki sifat bahwa setiap X, setiap titik di X besar, maka akan terdapat suatu barisan AN yang tunggal, di mana N ini bukan A ya, tapi harusnya alfa, maaf. Sehingga untuk N menuju tak hingga, artinya untuk barisan alfa yang semakin menuju suku-suku yang semakin besar ya, bukan suku-sukunya nilainya semakin besar, tapi semakin indeksnya semakin besar, maka sigma dari alfa I, EI, dari I1 sampai N, ini akan semakin mendekati X. Jadi kalau misalkan saya jabarkan, sebenarnya apabila kita memiliki suatu barisan vektor atau suku-suku di ruang vektor, elemen-elemen di suatu ruang vektor, sehingga untuk sembarang anggota X besar ya, ambil saja tadi X kecil, maka akan terdapat suatu barisan alfa N, di mana barisan ini tunggal, sehingga kita memiliki bahwa X ini sama dengan alfa 1 E1 tambah alfa 2 E2 ditambah dan seterusnya sampai alfa N En. Nah, jika berlaku ini, di mana masing-masing ini itu tunggal ya. Ya kalau milih satu ya satu aja, di sini nggak mungkin berisi 2, 3, 4 atau 5 gitu ya. Kalau di sini isinya adalah 2, ya di sini nggak mungkin 3, 4 atau 9 gitu dan seterusnya. Pokoknya ini tunggal aja nilainya, suatu bilangan. Nah, kalau berlaku demikian, maka barisan En ini tadi disebut sebagai basis Cauder, atau ya biasa disingkat dengan basis gitu aja deh. Basis dari X. Sebagai contoh, jika saya memiliki garis bilangan real berdimensi, bukan garis bilangan ya, maaf. Saya punya ruang berdimensi 3. Ruang dimensi 3 itu ya
kamu, ya kamu, ya kita, iya kamu, kita. Kita ini berada di ruang berdimensi 3, di mana ada panjang, lebar, dan tinggi. Atau ketebalan kali ya. Setebal apa sih kamu? Ya itulah ya. Ini ada R3. Nah, basis Hauser atau basis saja sih, di R3 ini biasanya disimbolkan sebagai E1, yaitu vektor 1, 0, 0, E2, dari sini ya, yaitu 0, 1, 0, dan E3, yaitu 0, 0, 1. Jadi kalau misalkan di sini adalah sumbu X, di sini sumbu Y, dan di sini sumbu Z, maka basis Hauser-nya adalah vektor ini. Ini E1, lalu ini E2, ya. Ini adalah E1, lalu ini adalah E2, dan di sini yang ini adalah E3. Sehingga kalau misalkan kita ambil sembarang vektor aja ya, ambillah vektornya di sini deh. Vektor alfa misalkan. Jangan alfa deh, vektor beta gitu. Sehingga kalau misalkan saya ambil sembarang vektor beta, nanti misalkan ini vektornya adalah 2, 3, 4 gini ya. Maka kita hanya bisa menuliskan dalam bentuk satu cara saja atau secara tunggal beta ini, yaitu 2, 3, 4 itu sebagai, oh ya maaf, ini penulisan vektornya harusnya vektor beta ini penulisannya ya bisa sih seperti ini, atau bisa juga seperti yang ini ya, 2, 3, 4 secara vertikal ya, dimana vektor beta ini dapat ditulis sebagai 2E1, yaitu 2 kali 1, 0, 0, ditambah 3E2, yaitu 0, 1, 0, ditambah 4E3, yaitu 0, 0, 1. Nah, bener kan? Kalau nggak percaya ya coba hitung sendirilah ya. Nah, karena setiap vektor di sini, ini beta yang seperti ini. Andaikan saya buat di sini adalah vektor gamma, misalkan 5, 6, 7, nanti akan dapat ditulis sebagai dengan cara satu cara saja lah ya, satu cara penjabaran seperti ini gitu. Tidak akan ada penjabaran bentuk yang lainnya gitu. Nah, kalau seperti ini, maka barisan E1, E2, E3 tadi, yaitu barisan 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1 ini, maka barisan ini disebut sebagai basis Hauser atau basis saja sih di X. Nah, sekarang jika saya punya suatu barisan EN di X, jadi jika suatu ruang ini memiliki basis Hauser, maka X itu dinyatakan sebagai ruang yang terpisahkan. Ruang yang terpisahkan tuh gimana sih? Ternyata, kalau misalkan mau detailnya, silakan lihat video-video saya sebelumnya ya. Tapi secara ringkasnya, disebut terpisahkan itu jika dia memiliki himpunan bagian yang terhitung dan padat. Saya ulangi, berarti X ini memiliki himpunan bagian yang padat dan berhingga. Padat dan berhingga. Definisi padat kemarin yaitu, misalkan saja W ini padat di X ya, maka tutupan dari W harusnya sama dengan X. Tutupan itu ya berarti himpunan itu sendiri ditambahin kumpulan titik-titik akumulasinya ya. Nah, sebagai ilustrasi adalah boba. Ayo, kalian tahu nggak boba itu apa? Saya yakin kalian tahu semua. Bagi yang nggak tahu, ya cukup lihatlah ya, mungkin datang ke chat
titik-titik gitu, penjual minuman atau ke ya minuman-minuman kekinian lah ya. Nah, ada yang namanya boba. Ini kalau misalkan boba tanpa adanya airnya ya. Nah, ini boba saya masukkan di sebuah mangkok. Kalau kalian lihat boba-boba ini ya membentuk mangkok ini gitu kan. Masa ya mau bentuk lingkaran, masa mau membentuk gayung, masa mau membentuk piring, enggak kan? Pasti akan terkumpul membentuk mangkok juga gitu. Nah, karena mangkok boba ini terdiri dari butiran-butiran boba yang dapat kita hitung. Bagi yang kurang kerjaan mungkin bisa menghitungnya. Ya pokoknya bisa dihitung lah ya. Dan padat, masing-masingnya padat, dimana ya kalau misalkan kita lihat ternyata boba-boba ini kalau dikumpulkan itu ya ini yang membentuk mangkok gitu. Maka semangkok boba ini, himpunan semangkok boba ini disebut sebagai himpunan yang terpisahkan, seperti itu. Nah, kalau misalkan dianalisis, contoh nyatanya adalah garis bilangan real. Garis bilangan real ini terdiri, setidaknya kita bisa mencari ada yang namanya bilangan rasional, di mana bilangan rasional ini adalah subset dari bilangan real dan tutupan dari bilangan rasional sendiri itu sama dengan bilangan real. Ada pula bilangan irasional, di mana bilangan himpunan bilangan irasional ini adalah subset dari atau himpunan bagian dari bilangan real dan tutupannya itu sama dengan himpunan bilangan real itu sendiri. Nah, setidaknya kita sudah menemukan dua kan, dan kita bisa menghitung misalkan himpunan-himpunan lain di mana yang tutupannya itu akan sama dengan garis bilangan real. Nah, karena subsetnya ini, subhimpunan ini berhingga dapat kita hitung, maka R ini disebut sebagai ruang yang terpisahkan. Nah, kalau misalkan dia terpisahkan, lalu apa dong Weishaudernya? Ya Weishaudernya ya ini, 1. Ya kan, setiap bilangan di bilangan real, setiap bilangan real, entah dia setengah akar 2, entah dia setengah, entah dia berapapun, ini dapat ditulis sebagai, misalkan setengah akar 2 ya, dapat ditulis sebagai setengah akar 2 dikalikan 1. Bahkan 0 pun ini sama dengan 0 kali 1. Seperti itu. Lalu contoh lainnya apa? Silakan pikir sendiri. Berikutnya ada lengkapan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai lengkapan di ruang metrik, sekarang kita bahas lengkapan di ruang bernorma. Ternyata lengkapan di ruang bernorma akan serupa dengan lengkapan di ruang metrik, yaitu misalkan kita punya suatu ruang bernorma yang entah dia lengkap atau enggak ya. Tapi jikalau dia tidak lengkap pun, kita bisa membuat suatu ruang banah X topi dan isometri A dari X ke W, di mana W itu ada subset dari X topi, yang W-nya ini padat di X topi. Nah, X topi ini akan menjadi himpunan yang tunggal, kecuali untuk isometrinya, kecuali untuk pemetaannya ini ya. Buktinya serupa dengan sebelumnya. Jadi di teorema kelengkapan kan kita udah punya bahwa kita sudah membuat ruang metriknya, sudah membuat isometrinya, sudah membuktikan tutupannya, dan X topinya juga tunggal kecuali isometrinya. Nah, yang perlu dibuat pada pembuktian ini adalah tutupan dari X itu adalah ruang vektor, dan norm pada X topi, ya, dan norm pada X topinya itu gimana? Untuk detail pembuktiannya kalian bisa baca sendiri. Berikutnya adalah kombinasi linear. Nah, di kombinasi linear ini ada sebuah teorema yang menyatakan bahwa kalau kita punya himpunan bebas linear X1 sampai Xn di ruang vektor X ya,
maka akan ada suatu konstanta sehingga untuk setiap skalarnya berlaku demikian. Untuk membuktikan teorema tadi, kita tuliskan dulu S, yaitu sebagai nilai mutlak dari alfa 1 ditambah alfa 2, nilai mutlak ya, hingga nilai mutlak dari alfa n. Nah, jika S-nya ini sama dengan 0, ya sudah. Jelas dong bahwa norm dari alfa 1x 1 ditambah dan seterusnya sampai alfa n xn ini tentu akan lebih besar sama dengan C dikalikan 0. Jelas. Lalu bagaimana jika S-nya tidak 0? Asumsikan S-nya lebih dari 0. Gak mungkin ya S-nya negatif karena dia nilainya mutlak semua. Udah nilai mutlak positif, di jumlah pula gitu kan. Nah, kalau misalkan S-nya lebih dari 0, maka bentuk nilai mutlak dari alfa 1 x1 ditambah dan seterusnya hingga alfa n xn ini akan tadi teoremanya lemanya ya menyatakan bahwa ini lebih besar daripada C dari S. Gini ya. Nah, bentuk ini kita bagi kanan kiri dengan S. Karena tadi S-nya tidak 0 ya. Misalkan beta itu adalah, beta I ya, adalah alfa I per S. Tadi kan S-nya suatu konstanta kan ini. Bilangan real, di mana nilainya itu lebih besar dari 0. Sama dengan 0 sih. Nah, ini kan suatu konstanta. Karena suatu konstanta bisa dong masuk di dalam normnya. Nah, kalau misalkan beta itu sebagai ini, maka bentuk yang ini tadi menjadi beta 1 x1 ditambah beta 2 x2 hingga beta n dikalikan xn. Nah, normnya ini akan lebih besar atau sama dengan suatu konstanta tadi. Oh iya, jelas bahwa sigma dari beta I, untuk I-nya dari 1 sampai N ini akan sama dengan 1 ya. Kenapa gitu? Karena tadi beta ini, kalau saya sigma ini kalau saya jabarkan menjadi alfa 1 per penjumlahan dari alfa 1, nilai mutlak, alfa 1 hingga alfa N. Lalu nanti ditambah alfa 2 per itu tadi. Ditambah alfa 3 per itu tadi, hingga ditambah alfa n per itu tadi. Nah, ini kan sama dengan alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 tambah dan seterusnya sampai alfa n per nilai mutlaknya tadi ya. S deh, saya tulis S. Maaf, ini tadi ada mutlaknya harusnya. Nah, berarti kan kalau gitu ini saya mutlakkan. Hasilnya tentu akan sama dengan 1 dong. Karena tadi saya mutlakkan. Dah. Sekarang yang perlu kita tunjukkan adalah eksistensi atau adanya C ini. Jadi yang akan kita tunjukkan bahwa ada C, suatu bilangan real yang lebih besar dari 0. Sehingga itu berlaku. Nah, asumsikan bahwa ini tuh salah. Kalau dia salah, berarti sekarang kita ambil suatu barisan YM di mana YM ini setiap M-nya ya. Jadi Y1, Y2, Y3, dan seterusnya itu sama dengan
beta 1M, jadi betanya ya, beta 1-nya nggak tahu berapa nanti, X1 ditambah, dan seterusnya, ditambah beta NM XN, dimana seperti yang tadi, yaitu sigma dari beta I M, ini I-nya dari 1 sampai sampai N, ini bernilai 1. Seperti yang ini ya. Nah, kita buat seperti ini, kita buat barisan seperti ini, sehingga barisannya itu adalah YM-nya ini konvergen ke 0. Ya, bisa aja dong, kita ambil saja, misalkan X1, X2, X3 tadi kan himpunannya bebas linear ya. Ambil saja himpunan XN-nya tadi, misalkan adalah barisan basis Cauder tadi. Ambil saja sampai 3 ya. Jadi, yang tadi 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, terus 0, 0, 1. Ya, sekarang kita buat saja barisan YM-nya itu misalkan barisan super N. Super M deh, super M. Terus di sininya isinya super M juga misalkan, terus di sininya super M juga misalkan. Nah, ini kan setiap M-nya, nggak tahu M-nya 1, 2, 3, 4, seterusnya kan kita punya, misalkan, enggak. Nah, kalau gini kan kita bisa punya bahwa untuk setiap M-nya, pasti berlaku beta 1M itu sama dengan ya super M kalikan E1 ditambah super M kalikan E2 ditambah super M kalikan E3, di mana M-nya ini berubah-ubah mengikuti M di sini ya. Mau M-nya 1, 2, 3 dan seterusnya akan mengikuti. Dan seperti ini contoh dari yang ini. Dan kita tahu bahwa barisan super M ini akan normnya itu ya, norm dari barisan super M, ini akan normnya menuju ke 0. Artinya barisan ini akan menuju ke vektor 0 gitu ya. Oh iya, tapi pastikan dulu bahwa sigma dari super M ini, 3 per M ini ya, 3 per M ini, tentu kalau dimutarkan, ini sama dengan 1, gitu. Atau gimana caranya nanti, pikir sendiri. Nah, kita kembali lagi ke yang atas ya, yang di kanan atas itu. Karena kita punya sigma dari beta, nilai mutlak dari beta M, beta I M ini sama dengan 1, di sini I-nya dari 1 sampai N ya, nilai mutlaknya sama dengan, sigmanya sama dengan 1. Artinya untuk masing-masing beta I M, ini akan kurang dari atau mentok sama dengan 1, gitu kan? Dengan demikian, barisan beta 1 M, beta J 1, beta J 2, beta J 3, dan seterusnya. Ini M-nya juga sampai ke tak hingga ya. Kan tadi barisannya M. Barisan ini kan pasti M-nya menuju ke ya tak hingga, nggak tahu berapa. Maka di sini juga barisan ini
atau saya tulis sebagai dari barisan dari beta J, M, di mana yang bergerak adalah J-nya ya. Ini pasti merupakan barisan yang terbatas, yaitu batasnya ya di satu ini. Karena ini ya. Karena barisan beta J, M ini adalah barisan yang terbatas, maka menggunakan teorema Bolzano-Weierstrass, kita punya bahwa barisan beta J, M ini pasti memiliki subbarisan yang konvergen. Jadi kalau saya tulis, tadi itu kita punya sigma beta I M, di mana I-nya ini dari 1 sampai N ya. Ini sama dengan 1, maka akibatnya nilai mutlak dari beta I M ini pasti kurang dari sama dengan 1. Ini berakibat bahwa barisan beta J, M, yang bergerak J-nya ya, ini terbatas. Dan dari sini berakibat bahwa beta J, M, ini memiliki subbarisan yang konvergen. Nah, berarti kalau saya tulis, misalkan di sini ada beta 1, 1, beta 2, 1, beta 3, 1, dan seterusnya, sampai beta N 1. Lalu saya punya beta 1, 2, beta 2, 2, beta 3, 2, dan seterusnya hingga beta N2. Ini berjalan terus karena tadi ngikutin barisan IM ya, yang bergerak M-nya, berarti yang bergerak ini, maka ini akan bergerak terus sampai nggak tahu kemana, sampai tak hingga. Nah, tadi kita memiliki beta JM yang bergerak ini adalah J-nya. Maaf, bukan J-nya tapi M-nya. Karena dia terbatas, maka ini bukan terbatas tapi konvergen. Maka ini akan konvergen. Misalkan konvergennya ke beta 1, ini ke beta 2, ini ke beta 3, dan seterusnya ini ke beta N. Nah, dari sini saya buat suatu barisan baru, yaitu misalkan saja barisan beta gini ya, beta J. Nah, tadi ini kan mengikuti barisan YM ya, yang bergerak M-nya ya, atasnya ini. Nah, dia itu karena ini masing-masing beta ini, masing-masing barisan ini memiliki subbarisan yang konvergen, maka barisan YM pun juga akan memiliki subbarisan yang konvergen. Misalkan saja tadi adalah, karena ini ada N suku ya, maka saya tulis barisan YN, M. Tapi yang bergerak nanti M-nya ya. Nah, dia akan memiliki subbarisan yang konvergen juga, yaitu misalkan ke Y, di mana Y-nya ini akan sama dengan beta 1 kalikan X1 ditambah beta 2 kalikan X2 ditambah beta 3 kalikan X3 ditambah dan seterusnya hingga beta N XN. Nah, kita punya ini barisan YM tadi memiliki subbarisan yang konvergen ke Y. Oh iya, karena tadi masing-masing dari ini sigmanya adalah 1, maka ini sigma mutlak maksudnya ya. Berarti sigma dari BJ ini juga pasti akan sama dengan 1. Jadi kita memiliki ini.
dan juga ini. Karena jumlah mutlaknya sama dengan 1, berarti tidak semua beta J-nya bernilai 0 dong. Setidaknya ada yang tidak 0 lah pastinya ya. Karena dia tidak semuanya bernilai 0, maka himpunan dari beta J, beta 1, beta 2, beta 3 gitu ya, dia adalah barisan yang bebas linier. BBL itu bebas linier ya. Kalau dia bebas linier dan Y-nya berlaku seperti ini, maka Y-nya tentu bukanlah vektor 0. Dengan demikian, kita punya tadi YNM yang bergerak M-nya ini konvergen ke Y, sehingga norm dari Y N M ini akan konvergen pula ke norm Y. Karena norm itu kontinu ya. Nah, karena tadi kita punya asumsinya ini tadi, barisan YM ini normnya menuju ke 0, lalu kita, kalau misalkan yang gedenya aja konvergen ke 0 normnya, berarti yang ini, yang kecil pasti juga konvergen ke 0. Kalau dia juga konvergen ke 0, artinya norm Y-nya ini sama dengan 0 dong. Tapi ini tuh, kalau normnya sama dengan 0, menggunakan sifat norm, pastilah Y-nya sama dengan 0. Dan ini bertentangan dengan yang ini. Jadi asumsi kita yang awal, tadi asumsinya adalah ini. Asumsi ini salah. Nah, tadi asumsinya itu salah juga, berarti haruslah ini benar. Kalau ini benar, berarti akan ada C positif yang menyebabkan seperti ini tadi. Yaitu seperti yang bentuk ini ya, bentuk ini. Ini benar. Jadi lemma yang kita miliki pun juga benar. Ini mohon maaf sebelumnya karena tulisan saya ya coret-coretan aja sih. Kalau mau lebih detailnya silakan dibaca sendiri bukunya atau silakan dicatat dengan rapi ya. Selanjutnya ada yang namanya teorema kelengkapan. Teorema ini menyatakan bahwa setiap subruang Y, yaitu subruang dari X, yang berdimensi hingga adalah ruang yang lengkap. Jadi kalau misalkan dimensinya 2, 3, 4, 5, pokoknya yang kita bisa sebut aja itu merupakan ruang yang lengkap. Nah, lebih jauh lagi, setiap ruang bernorma dengan dimensi berhingga pasti merupakan ruang yang lengkap. Untuk buktinya, silahkan Anda baca sendiri ya. Tapi dari teorema tersebut, kita mendapatkan teorema yang baru. Kan tadi bilangnya, setiap ruang bernorma yang berdimensi berhingga itu adalah ruang yang lengkap. Dan kita memiliki lemma juga yang menyatakan bahwa subruang yang lengkap merupakan himpunan tertutup. Sehingga Y ini pasti merupakan himpunan tertutup di X. Tapi tidak semua subruang berdimensi tak hingga merupakan himpunan tutup. Sebagai contoh,
yaitu kalau kita punya X-nya adalah himpunan C01 dan kita punya Y-nya adalah span dari X0, X1, dan seterusnya, di mana Xc dari T, ini kan X-nya tadi fungsi ya, fungsi di sini, fungsi kontinu di interval 01. Jadi XCT-nya itu adalah T pangkat J. Jadi X0 T itu adalah 1, X1 T ini adalah T pangkat 1, X2T ini adalah T pangkat 2, dan seterusnya. Ternyata barisan ini bukan merupakan span dari ini ya. Span dari ini tuh ya sebenarnya adalah semua polinom sih. Nah, ternyata polinom-polinom itu bukanlah merupakan himpunan tutup. Nah, kenapa bukan himpunan tutup? Silakan dicari sendiri. Berikutnya saya punya yang disebut sebagai norm ekuivalen. Jadi, kalau saya punya suatu norm pada ruang vektor X, dia disebut norm yang ekuivalen dengan norm ini. Maaf, ini harusnya bukan di situ ya, di sini harusnya. Jadi norm biasa itu akan ekuivalen dengan norm 0. Norm 0 ini bisa diganti sama norm apapun pada ruang X jika terdapat suatu konstanta positif A, dan B, sehingga untuk setiap titik di setiap vektor di X-nya berlaku norm dari X ini akan diapit oleh A kali norm X, norm 0 dari X, dan B kalikan norm 0 dari X juga. Ini yang pentingnya. Nah, pada ruang vektor berdimensi hingga, sembarang norm, ya norm ini, norm biasa itu akan ekuivalen dengan sembarang norm lain, yaitu norm 0 misalkan. Sebagai contoh, kemarin kalau kita punya dx, y metrik ya, di R2, yaitu akar dari X1 minus Y1 kuadrat ditambah X2 min Y2 kuadrat. Ini misalkan D1 ya. Nanti kita bisa membentuk norm dari sini. Jadi metrik ini akan sebenarnya dibentuk oleh sebuah norm, yaitu norm yang ada di R2 ya. Ini sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, hal yang serupa dengan kalau misalkan yang kemarin kita memiliki D2X, Y, ini sama dengan nilai mutlak dari X1 min Y1 ditambah X2 min Y2. Nanti ini norm yang diinduksi adalah norm dari X ini sama dengan mutlak X1 ditambah mutlak X2. Silahkan dicari sendiri benar apa enggaknya, cek sendiri ya. Asumsikan yang ini X0, norm biasa, dan ini adalah norm 0. Nanti Anda akan menemukan bahwa akan ada suatu konstanta A, B, di mana A kalikan norm X0, yaitu A mutlak X1 ditambah A dari mutlak X2, ini akan kurang dari sama dengan, saya lanjut di bawahnya, yaitu akar dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, atau di sini sama dengan norm dari X. Ini akan kurang dari sama dengan B kalikan norm dari X0, X di 0 kan, norm 0, yaitu B kalikan dari mutlak X1 ditambah B kalikan dari mutlak X2. Nah, A sama B-nya berapa? Silakan dicari sendiri. Cara mencarinya adalah masukkan X-nya aja. Misalkan X-nya adalah vektor 01 mungkin, atau gampangnya mungkin 11 gitu. Silakan cari sendiri deh. Dari sini nanti masukkan ke atas ini tadi.
Nanti akan ketemu kok A sama B-nya berapa. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Tugasnya silakan baca di e-learning ya. Saya akhiri, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.